Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Rek. Kali ini Mr. K bakal membahas tentang kemungkinan ada sosok yang memiliki kepintaran setingkat Dr. Vegapunk, atau mungkin jauh melebihinya, dan hal itu ternyata ada kaitannya dengan Pulau Egghead sekarang ini, Rek. Penasaran kan siapa dan apa sebenarnya kaitannya dengan Pulau Egghead ini? Nah, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy langsung ke kontennya, ge. Let's go. Kemunculan Pulau Egghead pertama kali kita lihat sontak membuat mata kaget karena penampakan kota masa depan dengan teknologi-teknologi yang tak pernah kita lihat di serial One Piece tiba-tiba saja muncul di pulau bernama Egghead ini. Ya, Pulau Egghead tak lebih adalah manifestasi dari seluruh hasil penelitian yang dilakuin oleh sosok bernama Dr. Vegapunk. Tapi tahukah kalian kalau Dr. Vegapunk saat mencoba melakukan penelitiannya dan membangun kota Egghead, sebenarnya dia sudah memiliki referensi dan apa yang coba dia bangun kembali, dan itu tak lain adalah kerajaan kuno. Masih ingat kan sama momen percakapan antara Shaka dengan Franky? Di salah satu momen kita dikasih lihat bagaimana Franky begitu terpukau sama apa yang ada di Pulau Egghead. Tapi yang menarik ya, apa yang dikatakan oleh Shaka malah cukup mengagetkan kita semua. Karena dia malah bilang Pulau Egghead jika dilihat saat ini mungkin memanglah seakan pulau dari masa depan. Tapi Shaka sendiri bilang kalau sebenarnya Pulau Egghead adalah pulau masa lalu. Karena ternyata dahulu sudah ada sebuah tempat yang secanggih sekarang, dan bahkan mungkin jauh lebih canggih dan maju dari Pulau Egghead. Dan tempat itu dikenal sebagai kerajaan kuno. Salah satu tujuan yang kita ketahui ingin diciptakan oleh Dr. Vegapunk hingga detik ini ya, adalah menemukan sumber energi panas yang dikatakan seolah membuat matahari buatan. Dan satu hal yang menarik dari impiannya ini ya, berhubungan dengan mungkinkah sebenarnya sumber energi tersebut sudah jauh ditemukan terlebih dahulu, dan kerajaan kuno tentu menjadi pusat dari adanya energi tak terbatas tersebut. Nah, Fight Century, misteri di mana hilangnya jejak sejarah dan yang lainnya, semua ini seolah membuat peradaban memang kembali ke titik nol. Di saat semua catatan dan peninggalan-peninggalan dihapuskan oleh pemerintahan dunia, apa yang mau atau bisa dilanjutkan? Yang ada hanyalah bagaimana orang-orang akan kembali menemukan sesuatu seolah mereka adalah orang pertama yang menemukannya. Nah, untuk bisa sampai ke titik sekarang dengan keberadaan dan kecanggihan yang kita temukan di Pulau Egghead, semua hal itu dibutuhkan satu sosok bernama Dr. Vegapunk, sang ilmuwan jenius yang bisa kembali menemukan hal-hal yang dahulu sudah pernah ada. Hal ini pula yang jelas menjadi alasan Dr. Vegapunk bergabung dengan pemerintahan dunia, terus melakukan penelitian dengan pendanaan yang maksimal dan penuh support. Hasilnya, setidaknya Dr. Vegapunk mampu menemukan dan mengembangkan hal-hal yang belum tentu akan terpikirkan saat ini, sehingga peradaban pun seolah maju jauh lebih cepat dengan adanya keberadaan dari sang ilmuwan jenius ini. Satu pertanyaan tiba-tiba saja terlintas ketika memikirkan bagaimana Dr. Vegapunk mampu membuat Pulau Egghead dan kerajaan kuno yang sudah jauh lebih maju. Apakah dahulu Joy Boy memiliki orang seperti Dr. Vegapunk, Rek? Atau malah dialah orangnya sendiri? Karena jelas bukan hal yang mudah untuk bisa sampai ke titik yang sangat maju. Tanpa adanya Dr. Vegapunk, mungkin penelitian-penelitian masihlah belum semaju saat ini, Rek. Dibutuhkan waktu yang jelas jauh lebih lama, dan dengan adanya sosok sepintar dan jenius Vegapunk, bukanlah hal ini yang menjelaskan mengapa kerajaan kuno sejak dahulu bahkan sudah jauh lebih maju. Terlepas itu adalah Joy Boy sendiri yang memang sangat hebat dan visioner. Atau mungkin Joy Boy memiliki nakam yang sangat jenius dan dialah yang sangat berperan dalam bidang teknologi dan penemuan-penemuan lainnya. Tapi salah satu bukti pendukung dari bagaimana dibutuhkan sosok hebat untuk menemukan segala hal baru bahkan di masa lalu sendiri ya, yaitu bukti percakapan Franky dengan Kairos yang dahulu masih dalam wujud mainannya. Melihat bagaimana bisa mainan mampu memiliki keinginannya sendiri, bisa berpikir dan berbicara bebas, orang mengembangkan hal ini pasti berada di level jeniusnya Dr. Vegapunk. Hal itulah yang sontak dikatakan Franky ketika melihat sosok seperti Kairos dalam wujud mainannya. Karena kita sendiri ngerti kan, kalau Franky meski belum bertemu dengan Vegapunk secara langsung ya di momen itu, tapi dia sudah terlebih dahulu belajar dan melihat dari blueprint yang Dr. Vegapunk temukan. Franky menyadari kalau Dr. Vegapunk sangatlah jenius sampai bisa menemukan atau menyadari hal yang mungkin tak bisa disadari oleh orang pada umumnya. Itu pun kalau kita bandingkan dan hubungkan kalau Dr. Vegapunk masih memiliki referensi atau terbayang ya, karena adanya informasi atau setidaknya gambaran dari bagaimana masa lalu di sono, yang mana berarti ya
bukan Dr. Vegapunk sendirilah orang pertama yang menciptakan segala hal, Rek. Maka bisa kita anggap kalau orang yang pertama kali bisa membawa peradaban jauh lebih maju, orang itu jelas memiliki tingkat kejeniusan yang berada di atas Dr. Vegapunk. Anyway, satu hal menarik tentang kaitan Pulau Egghead dengan Dressrosa yang sering sekali dikaitkan. Misalnya sendiri aja pernah bikin konten tentang bagaimana keduanya seolah memparalelkan, dan beberapa momen yang sempat terjadi di Dressrosa seakan kembali terjadi di Pulau Egghead. Dari sini ya ada satu pikiran random yang entah mengapa tiba-tiba saja terpikirkan, yaitu tentang mungkinkah Iron Giant merupakan mainan yang hidup sama seperti apa yang pernah kita lihat di Dressrosa? Mungkinkah itu semua perbuatan pengguna buah iblis Hobinomi di masa lalu, di mana seorang dibuat menjadi sebuah mainan, entah karena alasan pengkhianat atau bagaimana? Karena seperti yang kita tahu ya di chapter terakhir ya, sang Iron Giant diketahui telah kembali bangkit dan malah langsung meminta maaf kepada Joy Boy. Wow. Masih menjadi misteri pula, memang apakah ini semua ada kaitannya dengan Zuniza yang juga seolah memiliki misteri yang sama? Atau sebenarnya robot kuno yang bisa tiba-tiba bergerak kembali ya, setelah terakhir kali bergerak diketahui ratusan tahun yang lalu lah ya. Melihat kemungkinan dia diambil oleh Dr. Vegapunk dan sekarang berada di Pulau Egghead, tentu saja harusnya sang robot kuno raksasa itu ada hubungannya pula dengan kerajaan kuno di masa lalu. Karena gak mungkin tanpa alasan Odachi membuat sang robot kuno itu tiba-tiba saja ada bersama Dr. Vegapunk. At last yang masih menjadi pertanyaannya, jika memang benar Dr. Vegapunk nantinya diketahui mati, lalu apa yang akan terjadi kepada sang robot kuno ini? Apakah nantinya dia akan mengikuti Luffy dan kawan-kawan atau malah seperti apa? Soalnya sejauh ini memang yang tergambarkan ya, Dr. Vegapunk akan mati dan kematian akan ditutup dengan mengungkapkan hasil penelitian yang dia lanjutkan. Sebuah hal yang pada awalnya akan dikatakan terlebih dahulu oleh Profesor Clover, namun pada akhirnya tekad Ohara memang belum mati karena Dr. Vegapunk lah yang akan mengungkapkan semua itu ke hadapan dunia, Akan sangat menarik tentunya jika ternyata nanti ketika diungkapkan, siaran yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk ini ternyata dilakukan di bekas pulau yang dihancurkan oleh pemerintahan dunia. Sebuah pulau yang sudah menghilang namun tekadnya tetap menyala. Pulau Ohara, pulau yang menghubungkan semuanya hingga detik ini. Well, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten ngawur kali ini, Semoga kalian enjoy sambil nunggu libur One Piece yang cukup panjang. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.